bidang, mementokkan pikirannya, tenaganya untuk memaksimalkan apa yang dia kerjakan, itu biasanya celaan, hinaan itu banyak sekali masuk. Nah, disinilah mental Anda diuji. Ya, misalnya gini, peternak pemula itu pola pikirnya biasanya itu yang ada di otaknya itu ternak apa saja, ya kutut apa ae diternak. Jadi seperti pasar semua diternak. Jadi ketika orang mau beli apa saja di ternaknya ada. Nah, pola pikir siapa yang seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, teman-teman yang masih setia nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru tentang dunia perkututan dengan pengalaman yang saya alami, insya Allah. Nah, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana bisa menjadi peternak besar, ya. Contohnya ya paling tidak seperti saya. Kalau teman-teman mau meniru, ini triknya ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengawali karirnya ternak perkutut, ataupun untuk yang saat ini sudah berkarir peternak ya bisa untuk memperbaiki. Kalau Anda itu mau minimal seperti saya atau lebih dari saya, itu bisa dengan teknik ini, insya Allah bisa. Intinya Anda terus belajar dan belajar, konsisten dalam sebuah pekerjaan ya. Kuncinya apa, Mas An? Ya, ini sangat frontal mungkin, dan mungkin Anda tidak bisa menerima, ya monggo. Tapi inilah yang saya alami, yaitu fokus pada satu jenis perkutut yang Anda ternak. Apakah nggak boleh ternak lainnya? Boleh, cuma kefokusan ini yang harus Anda miliki. Contohnya seperti saya itu mantap dari 2019 Januari untuk mengembangkan perkutut Mojopahit warna. Nah, disinilah dari situ apa saja kendala yang saya alami, nanti saya ceritakan semuanya biar teman-teman itu gak kaget ya. Mungkin teman-teman juga mengalami ini, tapi mau jujur kadang malu itu. Nah, ketika Anda mengawali suatu peternakan menjadi spesialis di bidang satu bidang, seperti saya contohnya, ini contohnya aku aja. Nah, contohnya wong liya ndak nyinggung perasaane wong. Kalau Anda mau fokus satu titik, itu insya Allah kedepannya akan bagus. Saya bilang sekali lagi, masa depan kedepannya insya Allah akan bagus. Kalau Anda punya mental dan target yang pasti, mindset yang ditata dengan rapi. Nah, karena apa? Ketika Anda mendalami satu titik, itu saya kira semua bisnis seperti itu. Ketika ada orang itu mendalami satu bidang, mementokkan pikirannya, tenaganya untuk memaksimalkan apa yang dia kerjakan, itu biasanya celaan, hinaan itu banyak sekali masuk. Nah, disinilah mental Anda diuji. Ya, misalnya gini, peternak pemula itu pola pikirnya biasanya itu yang ada di otaknya itu ternak apa saja, ya kutut apa ae diternak. Jadi seperti pasar semua diternak. Jadi ketika orang mau beli apa saja di ternaknya ada. Nah, pola pikir siapa yang seperti ini ya. Dalam bisnis siapa yang punya pemikiran seperti ini? Jadi jualan apa saja ya, jadi semua dikerjakan ya, yang istilahnya yang elektro dikerjakan, yang petani dikerjakan, semua dikerjakan. Nah, ini dengan orang yang mengerjakan satu titik beda ya. Orang yang mengerjakan elektro saja sampai dia mahir betul di bidang itu, dengan orang yang mengerjakan 5 sekaligus, ini saya rasa keberhasilannya akan cepat yang mendalami satu bidang, yaitu elektro saja atau pertanian saja. Ya, karena otak kita, apalagi kita laki-laki, itu biasanya fokus satu titik.
ya, fokus satu titik, dan itu sudah gawan bayi. Saya kira gawan bayi. Nah, seperti perkutut juga gitu Mas ya. Jadi ketika seorang peternak pemula itu biasanya di otak mereka yang ada itu adalah dia seolah-olah membuat pasar dalam peternakannya. Wah, apa saja diternak dengan harapan sopo wae senang kandangi golek manuk nang kono enek. Kalau mindset seperti ini Anda lakukan, saya yakin Anda akan sangat sulit berkembang. Anda akan sangat sulit dikenali oleh publik. Anda akan sangat sulit mengutarakan jargon Anda dalam sebuah usaha. Misalnya jargon saya, ngutut supaya patut, peternak berkutut mencoba itu warna, selesai. Dengan jargon itu, walaupun orang itu tidak lihat saya, mereka tahu itu siapa. Ya, disinilah kenapa saya membidangi satu bidang dulu lah. Kalau seperti saya ini, apakah Mas nanti nggak akan ternak lainnya? Ya mungkin ternak, tetapi saya memaksimalkan satu titik ini untuk lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Nah, ketika orang terbesit di pikirannya, oh peternak perkutut Mojopahit warna, siapa? Mas Jan. Tahu, mereka tahu saya peternak itu. Nah, kalau Anda ternaknya semrawut apa saja ada dan semuanya Anda berkemampuan standar, selesai. Karena rata-rata orang seperti itu. Ayo, mental siapa yang inginnya seperti itu? Banyak. Saya nggak menuduh si A si B, cuma ini bukan olokan, ini adalah sebagai mengingatkan saya sendiri, menceritakan apa yang saya alami dulu, karena dulu saya juga bermental seperti itu. Saya dulu itu pengennya semua saya ternak, semua ada, ketika orang itu tanya ada semua. Nah, perlu Anda ingat teman, rival dagang kita, rival peternakan kita itu biasanya menjajaki mental kita dengan cara apa? Mencari sesuatu yang sesuatu itu tidak kita ternak, sehingga apa? Alam bawah sadar kita itu ngomong, yo apa matok aku ternak iki ya? Apa matok aku ternak iki ya? Nah, disinilah karakter Anda akan diuji. Nah, ketika Anda terpengaruh tuh kata-kata itu, selesai. Ya, selesai. Karena apa? Anda tidak akan jadi mudah dikenal. Usaha, ya usaha apa saja. Itu intinya bagaimana kita dikenal orang dulu. Ya, jadi bagaimana kita pengenalan dengan orang, ya, bagaimana kita akrab dengan orang, ya. Kalau saya sendiri intinya saya itu nggak pandai ngomong. Ngomongnya just ngeten iki yo ngene iki enak. Jadi saya sendiri itu intinya saya niatnya baik, saya tidak berniat menyakiti orang, saya tidak niat mengolok-olok orang, niat menipu orang. Niat saya dengan berbagi video ini, bercerita pengalaman saya, dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Ya, karena saya sendiri itu sering berkali berdoa, kalau masih hidup ya semoga saja masih bermanfaat. Kalaupun mati, ya saya mohon diridhoi. Saya ikhlas kapan saja, asal Allah itu ridho dan sayang kepada saya. Kapanpun saya insya Allah siap. Ya, karena saya yakin apapun yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya, itulah yang terbaik. Oke. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mau jadi ahli, jadi peternak besar yang cepat dipahami, cepat dikenal, ya Anda harus mahir dalam satu bidang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buatlah jargon yang sekiranya orang itu paham dengan Anda tanpa melihat Anda. Seperti saya, mungkin jargon saya ngutut supaya patut. Nah, itu orang tanpa melihat saya pun, oh ya, ini Mas Jan. Gitu. Dulu saya pertama membuat jargon ini, ya diolok-olok orang biasa. Oh lu bla 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 bla, nggak usah diomongin. Omongan jelek nggak usah ditiru kan itu. Seperti itu. Sama saja ketika Anda fokus satu titik dalam peternak, Anda intinya Anda ternak golden, monggo, itu hak jenengan. Anda ternak
putih kapas, monggo itu hak Anda. Tetapi mahirlah dalam satu bidang itu. Ya, jadi Anda bisa menceritakan apa yang Anda ternak. Nah, rata-rata peternak kan enggak. Mereka tidak bisa menceritakan apa yang dia ternak. Ya selesai. Ya. Terus kalau ada orang beli tempat Anda mau edukasi bagaimana? Sedangkan peternak baru datang ke kandang Anda ataupun tanya-tanya dalam WhatsApp Anda ataupun dalam inbox Anda ataupun dalam YouTube Anda, itu semuanya rata-rata memang ingin belajar. Nah, sedangkan Anda sendiri tidak bisa mengedukasi itu. Selesai. Ya, orang tidak akan kembali lagi ke Anda kalau Anda punya karakter seperti itu. Nah, sekali lagi ketika Anda fokus dalam satu, kembali lagi ke awal ya, ketika Anda fokus ke satu titik ternak membuat ahli satu, Anda akan diuji. Orang itu cari sesuatu terus, seperti tiap hari. Jadi mencari perkutut yang sekiranya tidak Anda ternak. Dan ini terus menerus. Karena apa? Ya inilah cobaan Anda untuk menjadi ahli dalam satu bidang. Mereka akan terus menjojor Anda. Nah, akan terus menggempur Anda dengan sesuatu yang sekiranya mindset Anda itu hancur. Kalau Anda sudah terkenal, punya satu keahlian, dan Anda dikenal di bidang itu, monggo. Apapun Anda ternak nggak masalah. Karena Anda sudah dikenal. Tapi kalau Anda belum dikenal, semua Anda ternak, ya Anda jadi orang yang standar saja. Dan saya yakin akan sulit berkembang. Karena Anda tidak mudah dikenal tadi. Kalau Anda punya ahli di satu bidang, insya Allah cepat dikenal. Ya, pokoknya intinya kita harus punya keahlian khusus dalam suatu peternakan ini supaya kita dikenal, mudah dikenal dan mudah dipahami oleh orang lain. Kedua jargon tadi, ya, jargon itu harus punya. Entah jargon Anda apa saja. Intinya ketika orang mengucapkan jargon itu, orang itu paham dengan Anda. Sekian teman, semoga bermanfaat. Salam Kutut, sampai patut.